Selamat datang di kuliah online ya. Jadi ini mata kuliahnya penelitian operasional. Untuk minggu pertama ini tidak banyak sebenarnya yang akan dibahas. Eh, Minggu pertama ini kita akan bahas mengenai pengantar pemodelan sistem dan juga pengantarnya untuk penelitian operasional. Apa sih operasional research atau penelitian operasional? Nanti kita lihat. Nah, bahan kajiannya untuk minggu pertama ini kita akan mulai dari sejarah penelitian operasional, kemudian aplikasinya di industri dan profesi seperti apa. Lanjut kita akan bahas sedikit review tentang proses pengambilan keputusan. Ini mungkin di PTI, pengantar teknik industri, dan mata kuliah sebelumnya mungkin sudah pernah ada yang dapat. Juga review juga mengenai deskripsi sistem, sistem itu apa, kemudian definisi dari sebuah masalah, masalah itu apa, yang kemudian nanti dilanjut dengan komponen model matematis dan juga model dasar programa matematis itu seperti apa. Nah, kita mulai dari sejarahnya sendiri. Operation research atau penelitian operasional atau apa biasanya namanya? Eh, Operation research, penelitian operasional, riset operasi, nama lain satunya biasanya disebut dengan riset operasi. Itu apa sih sebenarnya? Sejarahnya bagaimana? Oke, kita mulai dari Perang Dunia Kedua. Jadi penelitian operasional ini muncul pertama kali pada Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 39 sampai 45. Kalau tidak salah ini muncul hampir di akhir-akhir, itu mungkin di tahun 40-an sekitar 42, 1, 2, 3 sampai 5 lah. Nah, awal munculnya itu bagaimana sebenarnya? Jadi ketika perang itu kan kita segala sesuatunya terbatas ya. Itu muncul suatu kebutuhan mendesak untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke dalam berbagai operasi militer. Jadi seperti kita tahu ya, kalau di dalam kondisi perang itu segala halnya itu sangat terbatas, terutama salah satu yang krusial pada kondisi perang itu adalah operasi militer. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan ini. Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas tadi ke dalam operasi-operasi militer secara efektif dan efisien. Jadi gimana caranya ini? Nah, pada waktu itu yang memulai itu adalah British atau Inggris. Inggris ini dia merekrut para ilmuwan, para ahli-ahli matematik, ahli-ahli eh, sains, dan ahli-ahli fisika, biologi, ekonomi, manajemen, banyaklah para ilmuwan intinya untuk melakukan suatu research on military operation. Nah, ini namanya kan panjang banget kan, jadi dihafalkan susah. Research on military operation lah, biasanya para militer ini sering memberikan nama-nama untuk kegiatan-kegiatannya. Makanya pada para militer ini atau militer ini memberi namanya karena namanya panjang kan, Research on Military Operation diubah namanya menjadi yang lebih dikenal dengan Operation Research. Jadi namanya itu dikenal dengan Operation Research atau bahasa Indonesianya biasanya dikenal dengan penelitian operasional atau riset operasi. Atau kalau di bahasa Inggris itu juga disebut juga operational research, bisa kita bentuk gitu juga. Yang serempetan dengan operation research ini juga ada sih sebenarnya manajemen science dan lain sebagainya, tapi umumnya dikenal dengan operation research atau penelitian operasional. Nah, dampaknya apa sih dengan merekrut para ilmuwan ini untuk melakukan penelitian di bidang militer ini? Jadi dampaknya ketika dilakukan peperangan ini Inggris ini menang di pertempuran udara di daerah Britain ini. Jadi mereka menang pertempuran udara di Inggris. Kenapa? Karena mereka bisa menemukan posisi atau letak-letak radar yang tepat sehingga bisa mengcover area Inggris secara optimal dan bisa menemukan pesawat-pesawat musuh secara optimal.
Jadi kan jumlah radarnya terbatas nih. Gimana letaknya harus ditaruh di mana, dan di mana supaya coverage areanya luas. Nah, ini dengan penelitian operasional waktu itu bisa ditemukan posisi-posisinya di mana letak radarnya itu supaya ketika pasukan atau pesawat musuh datang itu langsung kelihatan. Nah, juga Inggris ini menang di pertempuran di North Atlantic, jadi di Samudra Atlantik bagian utara. Jadi apa yang dilakukan itu mereka menemukan rute teraman atau rutenya submarine musuh itu bisa ditemukan dengan penelitian operasional. Jadi pasukan udaranya itu bisa menemukan rute submarine-nya atau pasukan apa namanya kapal selam. Ini mereka bisa menang di sana. Nah, lalu gimana? Tahun 45 itu Perang Dunia II berakhir. Lalu gimana nasibnya dengan penelitian operasional atau research on military operation ini? Dibubarkankah atau bagaimana? Nah, ternyata Perang Dunia ini berakhir tahun 1950. Para peneliti operation research ini tertarik untuk melanjutkan bidang ilmu ini karena dirasa sangat-sangat bermanfaat. Lalu cobalah penelitian operation research atau operation research ini ke berbagai bidang, mulai dari bisnis, industri, dan pemerintahan. Di sini ternyata performansinya sangat bagus sekali. Sampai akhirnya operation research ini banyak diadaptasi oleh ya ini bisnis, industri, dan pemerintahan untuk menyelesaikan kasus-kasus mereka yang ada. Nah, sekarang ini dengan berkembangnya computer science, jadi teknologi komputasi itu sudah semakin canggih. Operation research ini juga semakin berkembang. Kenapa? Karena operation research ini basicnya adalah matematik yang dihitung biasanya menggunakan alat bantu. Alat bantunya biasanya komputer. Ini semakin kuat ini operation research. Dan kalau kita lihat di body of knowledge-nya teknik industri, operation research ini merupakan salah satu part unggulannya di teknik industri juga. Nah, lalu operation research itu apa sih sebenarnya? Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa operation research itu ada sebenarnya adalah matematik. Jadi aplikasi dari matematika dan logika dalam research juga decision making ya untuk menyelesaikan suatu masalah di berbagai bidang mulai dari public maupun private organization. Private organization itu kayak bisnis, industri. Nah, public itu bisa government atau state enterprise atau BUMN. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan mengeluarkan, memaksimalkan atau mengoptimalkan. Maksimal itu belum tentu terbaik karena bisa jadi memaksimalkan pengeluaran itu bukan hal yang baik. Nah, jadi optimal yang paling enak itu. Optimal itu yang paling diinginkan. Nah, optimal outcome. Jadi outcome yang optimal dari suatu apa namanya? Organizational operation itu apa ya? Eh pelaksanaan sehari-hari dalam suatu organisasi atau operasinya atau kegiatannya organisasi, kegiatannya organisasi. Jadi supaya bisa menghasilkan outcome yang paling baik di suatu kegiatannya suatu organisasi dengan resource mereka yang terbatas tentunya pasti kan. Nah, di operation research ini yang digunakan pendekatannya adalah pendekatan scientific untuk mengambil suatu keputusan. Nah, di mana tadi keputusannya itu supaya menghasilkan pengambilan keputusan atau optimal decision making. Di mana nanti modelnya itu biasanya model matematis ini ya. Model matematisnya itu deterministik ataupun probabilistik tergantung kondisi dari sistemnya atau dari real kondisi nyatanya seperti apa. Nah, kalau dari Siswanto, Pak Siswanto, Dr. Andes Siswanto ini bukunya banyak terkenal, sering jadi acuan juga kalau di mana-mana ada ini. Ada 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2 judulnya Operation Research, pengarangnya Siswanto. Nah, Dr. Andes Siswanto kalau nggak salah DRS atau apa Siswanto Pak Siswanto tahun 2007 cetaknya.
ini adalah operation research ini merupakan sebuah pendekatan kuantitatif yang menggunakan metode-metode optimasi supaya optimal untuk menyelesaikan suatu persoalan matematis. Persoalan dunia real yang dimodelkan ke dalam model matematis. Nah, aplikasinya sendiri tadi kan sudah saya sampaikan bahwa setelah perang ini ternyata dia diaplikasikan banyak di bisnis, industri maupun pemerintahan lah. Misalkan ini di industri dan profesi atau di industrinya sendiri. Sekurang-kurangnya ini ada 12 kegiatan manajemen yang umum nih. Lebih dari 12 sebenarnya, tapi paling tidak ada 12 kegiatan manajemen yang butuh penelitian operasional, terutama di bidang manufaktur ya. Mulai dari perencanaan dan peramalan pasar, inventory control atau pengelolaan gudang, perencanaan penjadwalan produksi, penganggaran biaya, transportasi, perencanaan lokasi pabrik, kemudian pengendalian mutu, penelitian untuk masalah advertisement, promosi dan penjualan marketing, penggantian mesin dan peralatan, jadwalnya ini, pemeliharaan, akunting, dan juga pengemasan produk. Ini contohnya di bidang industri terutama manufaktur. Nah, kalau kita ingin lihat detail lagi, aplikasi-aplikasi lainnya apa sih yang paling ini ada di tabel ini. Jadi mulai dari tahun 85 sampai 98 ini yang direkap di sini ada sampai 98 itu bidangnya tidak cuma di manufaktur, itu banyak. Misalkan di Belanda ini digunakan untuk water management policy. Kemudian ada di chemical plant untuk production, target produksi. Di airlines itu untuk jadwal apa namanya reservation office. Jadi untuk nama siapa? Yang di depan itu yang buat beli tiket. Nah, itu. Kemudian di petroleum ini untuk operasinya, supply distributionnya dan seterusnya. Sampai di IBM pun ada untuk misalkan spare part, pengelolaan spare part, inventory-nya dan lain sebagainya. Itu yang sampai tahun berapa tadi 93, ini ada sampai tahun 98 mulai sampai HP ini, Hewlett Packard, bukan handphone. Hewlett Packard yang printer itu untuk menentukan ukuran dan lokasi dari buffer. Buffer itu cadangan produksi printer supaya bisa terjual. Nah, kalau kita lihat di sini yang jadi sorotan adalah ada annual saving-nya. Jadi dengan menggunakan operation research ini kita bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan saving atau nilai positif yang kita inginkan. Jadi dengan operation research ini kita bisa berhemat sampai banyak sekali. Ini sampai ada 15 juta dolar, ada yang ini yang bentuknya bukan ini ya, bukan dolar karena di sini adalah tentang HIV AIDS, jadi tentang kesehatan. Jadi yang ini adalah tingkat penyebarannya menurun. Nah, gitu. Itu kan juga saving juga, dianggap sebagai saving juga. Jadi begitu. Jadi aplikasinya ini sangat banyak sekali dan tujuannya adalah supaya bisa lebih hemat, bisa lebih optimal hasilnya, pengeluarannya lebih sedikit. Lalu kita masuk ke hubungannya apa sih penelitian operasional dengan proses pengambilan keputusan? Nah, logikanya begini, rational decision making, orang jika ingin mengambil suatu keputusan atau secara umumnya ya, itu pertama dia understand the situation. Dia mencoba memahami situasinya dulu. Kemudian define the problem, menentukan masalahnya. Masalahnya itu apa di sini? Kemudian define the objective, menentukan tujuannya. Tujuannya. Mendiagnosis problemnya, mendevelop alternatif, metodenya ini mau diselesaikan dengan cara apa itu. Mengevaluasi alternatifnya atau solusi-solusinya yang akan diusulkan. Pilih alternatif atau solusi yang paling terbaik kan ini. Diimplementasikan, lalu
muter lagi, dipahami lagi situasinya menjadi seperti apa sekarang. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan penelitian operasional ini, ada hubungannya ini. Kalau di operation research modeling and approach itu seperti ini. Pertama kita define problemnya, sama kan? Kita mendefinisikan problemnya. Kita mengumpulkan informasi. Define problem ini isinya dua ya kalau di operation research sebenarnya. Mendefinisikan problemnya juga mencari gambaran solusinya mau seperti apa. Lalu dilanjut dengan gathering relevant data. Jadi gathering relevant data ini seperti mendiagnosis problemnya. Kita kumpulkan data-data yang kita butuhkan. Lalu dilanjutkan dengan develop alternatif. Develop alternatifnya apa di sini? Develop alternatifnya adalah formulating a mathematical model. Jadi kita buat model matematisnya seperti apa. Evaluate alternatif, evaluasinya bagaimana? Kita mendevelop komputer algorithm. Jadi untuk menghitung model matematis yang kita buat. Dites juga karena evaluate-nya dites, kita revise. Nah, ini juga dievaluasi. Kita lihat kita kalau kurang bagus direvisi, kalau kurang bagus direvisi, kalau kurang bagus direvisi. Seperti itu terus. Nanti kalau sudah bagus, apa yang dilakukan? Diaplikasikan, implement aplikasi dari modelnya, dipilih yang paling bagus, diaplikasikan, di sini aplikasikan, dan lanjut dengan aplikasi realnya. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi ada hubungannya ini antara proses pengambilan keputusan dengan modeling untuk penelitian operasional. Nah, sekarang kita flashback sebentar. Kalau di pengantar teknik industri itu pernah diajari yang namanya sistem pastinya. Sistem itu apa? Sistem itu adalah kumpulan dari elemen-elemen yang bentuknya biasanya individu atau bagian-bagian yang terpisah-pisah. Itu yang mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Jadi secara umum bentuk sistem itu kita punya input, proses, output, ada lingkungan sistem, ada relasinya, ada elemen-elemennya, juga ada feedbacknya dan juga ada batasan sistemnya. Nah, kemudian lanjut. Dari sistem ini ada masalah apa sih? Nah, masalah itu apa? Masalah itu adalah isu atau suatu kondisi yang ingin diimprove, ingin diperbaiki. Jadi ada gap antara kondisi saat ini dengan yang ingin dicapai. Jadi misalkan apa ya? Saat ini kondisinya masih kuliah, tujuannya supaya dapat kerja. Ada gapnya nggak antara kuliah sama kerja? Harus punya skill lah. Berarti masalahnya harus memiliki skill itu. Gimana cara mengimprove-nya? Belajar, ikut kuliah ini, ikut organisasi dan lain sebagainya. Itu contohnya kan berarti. Nah, untuk menghubungkan antara sistem, masalah dan masalah nih, gimana caranya menyelesaikan suatu sistem yang di dalamnya ada masalahnya misalnya. Kita masuk ke pemodelan sistem, kita modelkan sistemnya. Tujuannya apa? Supaya kita memudahkan dalam memahami gambaran sistemnya sesuai kebutuhan kita, customer atau kita. Lah, kita juga bisa tahu mempermudah kita untuk mendiskusikan perubahan dan mengkoreksi terhadap kebutuhan yang kita inginkan dan sistemnya tadi supaya resiko dan biayanya minimal. Kemudian juga ini merupakan jembatan penghubung antara gambaran sistem dengan model desain. Jadi tujuannya sekarang kondisinya seperti ini, ada masalah, kita modelkan supaya bisa tercapai tujuannya. Nah, salah satu contoh model itu kan kita tahu ada model matematis. Model matematis ini punya beberapa komponen. Secara umum, model matematis itu pasti punya variabel atau decision parameter. Ada decision variabel atau apa namanya itu, biasanya gitu. Ada konstan atau calibration parameter. Ini biasanya konstanta, disebut konstanta atau konstan variabel.
Kemudian dia ada input, parameter inputnya ada atau datanya. Ada phase parameter, output parameternya ada, juga ada noise atau random parameter. Parameter itu atau kata lainnya biasanya disebut sebagai variabel. Lalu model dasar program matematis itu seperti apa? Atau kita ambil saja contoh model matematika ini yang paling simpel yang nanti kita akan temui di operation research itu logika-logika seperti ini. Contoh soal model matematika yang paling simpel. Misalkan kita punya bahan ini bentuknya tepung dan gula. Kita mau bikin teh, mau bikin kue ini, mau bikin kue, bikin roti. Rotinya ini ada dua macam, roti basah sama roti kering. Roti basah ini butuh 2 kilo tepung, 2 kilo gula. Roti kering butuh 1 kilo tepung, 3 kilo gula. Nah, cuma ini kita punya persediaan ini. Persediaan tepungnya cuma 6 kilo, gulanya cuma 5 kilo. Nah, kalau kita modelkan secara matematis, gimana? Jadinya 2x plus y kurang dari 6, 2x plus 3y kurang dari 5. Nah, nanti ini kita tambahi di sini. Misalkan ada harga roti kering sama harga roti basah. Misalkan roti kering itu 1.000, roti basah 2.000. Mana yang kita produksi? Yang paling menguntungkan bagi kita. Nah, ini adalah contoh model dasar program matematis. Nah, untuk minggu depan kita akan mulai masuk lebih dalam mengenai programa linier. Jadi ini dari model dasar matematis ini kalian kan kalau ada yang tiba-tiba keinget, wah ini Pak linear programmingnya SMA atau aljabar linier atau apa? Ya tepat sekali. Jadi ini memang temannya atau memang ya masih saudara dan memang rumpunnya di situ. Oke. Untuk minggu depan kita bahas tentang programa linier. Untuk referensinya dari PowerPoint ini adalah kurang lebih seperti ini. Kalau ingin baca-baca silahkan, bukunya ada banyak, silahkan di-searching saja Operation Research itu banyak sekali, mulai dari blog dalam bahasa Indonesia, di YouTube juga ada, e-book-nya silahkan kalian cari sendiri itu biasanya juga ada, dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih atas waktunya, sekian terima kasih.